kayak jual madu. Barter untuk racun. Madu dan racun. Ya. Nah ini Pak, kalau di Jawa ini namanya lebah kelanceng. Kelulut. Oh, keren. Lebah kelulut ya. Ini Pak. Iya. Ini lebah terkecil di dunia. Sama. Ini. Dia besar. Seperti ini. Nah, ini yang diambil bukan madunya tapi sarangnya. Oh. Nah, ini nanti dijadikan namanya propolis. Oh, propolis. Jadi Bapak Ibu, propolis itu bukan dari madu ya, dari sarang lebah. Ini. Nah, propolis itu bagus buat antivirus, antibakteri, lalu untuk mematikan sel-sel kanker. Dan itu tidak ada expire. Ini lebahnya tidak menyengat. Oke. Stingless. Iya, stingless bee. Oke. Ini lebah madu. Sekarang kita lihat lebah di mana. Bapak Ibu yuk. Kita lihat lebah madu. Potongnya semakin gelap, semakin hasil. Boleh juga ada kelanceng ya? Bisa aja. Bapak Ibu jangan panik ya. Karena lebahnya jinak. Jinak-jinak lebah. Asal jangan panik, jangan begini loh. Kalau ketemu lebah jangan begini. Kalau kita begini nanti dia menyerang kembali. Karena dia mikir kita mau menyerang mereka, jadi mereka menyerang kembali. Didiamkan saja. Ya. Janda dia sudah mati. Oh, pasti pirang. Ya. Tidak dia hitam. Thailand. Bisa bahasa Indonesia. Saya Manado. Nah, oke. Tomongan-tomongan. Bukan tomongan, di atas tomongan lagi, di sonder. Sonder bukan tomongan. Ya, ini Pak. Saya mau tunjukkan ratu. Wah. Nah, ini sebentar ya. Jangan terlalu dekat ya, Pak. Nah, ini mau lihat dengan ratunya. Ratunya paling besar. Ratunya ini gitu ya. Iya. Nah, itu ratunya. Ratu tidak bisa dua ya, ada satu. Kalau dua nanti dia berantem sampai mati. Satu. Ini semua betina. Betina harus banyak karena betina yang membuat madu. Nah, kemudian ada jantan. Jantan tugasnya cuma makan tidur. Kawin. Habis itu kawin. Habis kawin dia mati. Harus mati dia, Pak. Kalau tidak mati, berarti dia tidak jantan. Dia lady boy. Nah, ini kenapa tidak menyengat? Karena lebah ternak. Kalau lebah liar tidak bisa kita mendekat, Pak, karena sifatnya agresif. Dan ini lebahnya bukan sembarangan lebah. Jadi orang ternak lebah tidak akan ambil comot semua lebah, tidak. Apalagi lebah Asia, padahal petani tidak mau. Karena kenapa? Itu lebih bagus dari lebah Eropa. Ini namanya lebah Itali, jenis lebah Itali. Nah, ini namanya Apis mellifera. Kalau Asia namanya Apis cerana. Beda kualitasnya, Bapak Ibu. Yang tidak bisa diternak itu lebah hutan, namanya Apis dorsata. Tidak bisa itu karena agresif sifatnya ya. Nah, hasil madunya juga lebih bagus. Oke. Yuk, mari. Yuk kita langsung. Kalau misalnya mau usaha madu harus ada ini. Mau buat sendiri juga bisa. Tapi yang lebih sempurna tuh kayak gini alatnya. Tapi nanti pakai mesin, ini kan manual ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan ada sarang. Sarang ini nanti dibersihkan dulu lebahnya. Pakai ini. Namanya smoker. Nanti ada bara kayu, semprotkan Pak. Dan nanti setelah bersih dari lebah, ini dimasukkan kemari. Ini kerjanya seperti mesin cuci. Centrifuge Pak. Jadi memutar. Semakin kencang putarnya Pak, madunya, sarangnya tidak pecah, tapi madunya keluarnya di sini. Ya Pak. Nah nanti seperti itu jernih dia. Makanya kalau Bapak Ibu beli madu ya intinya ya, kan saya tahu karena saya orang Indonesia, jangan beli madu di botolnya itu ya Bapak Ibu ya, ada endapan di botolnya. Satu. Kedua, jangan beli madu kalau dibuka tutupnya ada gas. Itu sama pedagangnya menyebutkan asli. Memang asli Pak, tapi pedagang merahasiakan asli apa itu. Karena kalau dia sebutkan asli apa, Bapak Ibu saya yakin tidak mau beli. Apalagi yang ada gas, ada endapan. Itu kalau misalnya madu itu ada dua jenis, ada madu asli matang, dua asli mentah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu beli yang ada endapan, ada gas, itu namanya madu mentah. Ada asam lambung, ada diabetes, tidak bisa makan madu mentah. Contohnya ini, maaf ya Pak. Yang ketiga satu lagi. Apa? Itu bawa pulang bisa ramai sama istri itu madu. Asli. Jangan dibawa pulang. Bawa ke ini, rumah petakan. Oh, ya kan. Kalau ke apartemen mahal. Ya, rumah petakan saja. Kacau ya, Nah, madu ini- asli yang Ini ketiga kan ini. asli ya, asli. Sama pedagangnya nanti dijual murah ke Bapak. Murah, langsung dibeli. Karena kenapa? Karena asli ada sarang, ada madu. Tapi pedagangnya tidak akan sebutkan mana matang, mana mentah. Kalau dia sebutkan, yakin Bapak tidak mau beli. Karena kenapa? Itu yang yang besar ujung ini itu? Pak, banyak mentahnya daripada matang. Mentahnya mana? Ini warna hitam ini mentah semua. Nah, yang ujung itu. yang Asli ujung. tapi masih mentah. Tapi kalau yang sudah matang, yang orang kira bulukan, ternyata matang. Ini yang warna putih. Jadi lebah yang mematangkan madu. Jadi kalau lebah itu ya lubang-lubang semua, ribuan lebah itu Ditutupin. sudah matang ditutup. Buat apa? Buat stok makanan mereka. Dan tandanya sudah matang. Itu ditutup pakai getah matang sama air liurnya. Tapi kalau belum matang, belum diproses ini. Ini kalau dalam waktu 1 minggu diperas, dia akan apa? Dia akan bergas. Contohnya ini sudah matang nih. Asli kan, sudah matang ya.
Tapi Pak belum kita peras. Kenapa? Ini masih ada sedikit belum matang, belum diproses sama lebah. Tunggu 1 minggu lagi baru diproses. Tapi kalau ini diperas, yang matang ini rusak semua gara-gara mentah ini nanti. Jadi harus putih semua Pak, diproses. Nah, itulah Pak madu ya. Tapi lebah bukan cuma madu saja. Dia ada produk yang lebih bagus dari madu. Namanya bipolen. Ini seperti ini Pak. Ini bipolen. Oh, Li Cheng Shui. Ah, bukan itu Pak stamina. Mari. Oh. Mari yuk. Yang dari bekas ini kita peserta bagi absen sebentar ini. Ini propolis itu dari sini Bapak. Nah, ini propolis ini buat apa? Buat antivirus, antibakteri, lalu untuk mematikan sel-sel kanker. Tapi ingat ya, kalau misalnya ada pedagang mengatakan, Bapak minumnya sehari 3 kali ya, jangan mau. Saya ini mau jual, saya mau laku propolis, tapi saya tidak pernah menyarankan makan 3 kali sehari. Saya cuma menyarankan cukup 1 hari 1 kali 5 tetes. Karena kalau terlalu banyak ini bukannya sehat Bapak-Bapak. Apa? Nanti pada saat sakit mau andalkan ini tidak mempan lagi. Karena kenapa? Jadi kebal tubuhnya. Oh. Ya ini Pak, kalau yang asli Pak tidak ada kadaluarsa sama sekali. Sama juga madu. Jadi produk kita tidak ada kadaluarsa nih. Madu sama propolis tidak ada sama sekali. Asal dengan simpan di kulkas. Madu sama propolis jangan simpan di kulkas. Ini sekarang saya produk madu. Oh justru propolis itu dari pelancong ya? Iya Pak. Bukan Itu bukan dari lebah lain, bukan. Dari lebah kelancang. Itu kualitasnya bagus sarangnya, warna hitam. Sarangnya, bukan madunya. Kepala besar kalau madu. Ini coba Meredup ya? Ya, belum Madunya belum diaduk, santai dulu, santai. Nanti itu Asam. Iya, kecut sama asam. Nggak beda jauh. Kecut sama asam apa? Kalau kecut ini Kecut asam. Nah, silakan diminum, Pak. makasih. hati-hati. Tenang semuanya kebagian. Tenang. Aman. Sabar. Semuanya kebagian. Sabar. Ya. Nah, ini siapa yang beli? Langsung tegang. Masuk lanceng nih, masuk lanceng. Nah, silakan dulu, Pak. Atasan orang kuat. Diaduk. Saya juga mau minum. Ada pedagang yang mau rugi. Kalau bisa seirit mungkin dia dapat untungnya banyak. Ini ciri khas madu mentah. Ya, ini bukannya gula tapi namanya sukrosa. Madu yang sudah bagus itu namanya glukosa atau fruktosa, sudah monosakarida. Itu bagus madunya. Tapi kalau ini tidak bisa. Ini kalau di penderita diabetes sama asam lambung tidak bisa. Apalagi kalau dibuka tutupnya ada gas. Oke. Saya mau ajarkan cara si lebah mematangkan madu ya. Lebah itu kan hisap sari bunga Pak. Di sini simpannya Pak. Di perut Pak. Nah, nanti dibawa pulang, bukan dimakan Pak. Nanti sampai di sarang, sudah penuh ya, di sarang itu dimuntahkan sama air liurnya, itu namanya honeycomb ini Pak. Bisa rugi nanti perusahaan ya. Kita sudah banyak. Baru develop. Itu testimoni. Closing. Penjualan dong. Oh, langsung mau beli Bapak ya? Boleh. Kasih itu Pak. Pak, kalau mau beli madu kita yang 1 kilo ini ya, yang belum optimum ini harganya kalau pakai bat itu 970 baht atau kira-kira 400 ini. Tadinya saya di pusat, tadi karena bosan saya pindah ke sini. Ini di pusatnya ada di Pantai. Ini Pak, biasa pakai piring. Kita selalu disediakan untuk menjelaskan kalau menetes madu pakai piring. Tapi ini sudah biasa kan ya, tapi efektif juga. Tapi saya tidak mau. Ada yang negative thinking, ada yang positive thinking. Nah, kalau yang negative thinking apa yang oh ini dari rekayasa, udah trik dari perusahaan. Saya tidak mau. Jadi saat ini saya barangnya bahan percobaannya dari customer. Bapak, ada yang bawa botol air mineral yang masih ada airnya tidak setengah. Saya pinjam nanti saya kembalikan. Nah, ini ada. Nah, Bapak lebih cepat, bagus. Saya isi madu boleh Pak? Boleh. Oh ya, tidak marah kan Pak? Lebih senang. Isi full. Ini udah. Oke, saya kasih. Oke, ini cara ngetes madu yang paling gampang. Nanti bisa coba. Ini tidak bisa ditipu Pak. Kalau karamel juga tidak bisa ya, katanya karamel bisa begini. Oh ya, saya mau jelaskan cara. Ada satu negara yang tidak bisa didikte. Kalau dia ngetes madu, dia punya cara sendiri. Namanya negara Arab Pak. Jadi kalau misalnya mereka kesini ya,
Mereka kita kan suka sajikan ini, minum dulu Pak, silakan. Tidak mau mereka. Karena kenapa? Mereka apa? Mau coba dulu madunya. Itu yang kesini tuh dari mana? Dari Qatar, Dubai, Yaman sama Oman. Nah, Yaman ini bagus madunya. Yaman ini mereka akui memang bagus. Tapi mereka produksi madu, tapi mereka impor dari mana? Dari Pakistan madunya. Nah, mereka kirim dengan cara ngetesnya. Gini gampang Pak. Cuma ditarik begini. Nah, tidak putus. Oke, baru mereka mau beli. Tapi kalau misalnya ditarik begini ya, gini saja udah putus-putus sudah, mereka tidak mau karena kadar airnya tinggi, kabur mereka, minum saja tidak mau. Nah kalau saya tidak, gini, madu kan seperti minyak, susah larutnya, berarti dia turun ke bawah dan airnya masih jernih. Tapi tetap diprotes, saya begini, katanya karamel bisa begini. Lagi. Ya, tuh, ya, nah itu kan ya, oke lagi. Nah coba lihat Pak, ini cara pertama, oke, kalau misalnya karamel bisa begini, tapi ini tetap efektif cara mengetes madu. Ya, airnya tetap jernih dia, tidak kotor. Tidak membuat air jadi apa namanya? Jadi larut ya, jadi larut di air. Tidak tambah warna ya. Iya, dan dia apa namanya? Langsung turun ke bawah, dia tetap mengalir Pak, walaupun dia diempel di dinding, tidak pecah dia gara-gara air. Oke. Nyambung. Ya, nyambung ke bawah. Oke, katanya karamel bisa begini, sekarang pakai cara kedua. Ntar saya bersihkan dulu ya, kocok sedikit ya. Kocoknya kira-kira 15 detik, bukan 15 kali, 15 detik, tapi cepat, jangan berhenti. Iya, Boleh? 15 detik. 30. Nah, udah 30 cepat sekali. Nah ini coba lihat nih, Pak ada apa nih? Buih. Ada busa atau buih ya. Oke, saya ambil contoh dulu Pak. Mungkin dulu Bapak pernah beli madu, bukan di sini, di tempat lain atau di Indonesia. Bapak belinya bukan bulan yang lalu, belinya itu sudah 6 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Dan Bapak belinya di toko itu memang semua barang-barangnya bagus, termasuk madunya. Dan orang toko itu bilang ke Bapak gini, Pak tenang saja, madu kita tidak ada expired, tidak ada kadaluarsa. Saya setuju, karena memang semua madu tidak ada kadaluarsa. Tapi masalahnya Bapak lupa minumnya. Bapak baru ketemu minggu yang lalu. Wah, ternyata saya beli madu 6 tahun yang lalu. Tapi kok di sini ada buih, ada busa. Sini, katanya tidak ada expire. Nah, kalau misalnya makanan ada buih, ada busa, tandanya apa? Basi ya, kadaluarsa. Terus langsung Bapak buang ya. Tapi kalau madu ya Pak, kalau misalnya ada buih, itu tandanya enzimnya aktif. Jadi intinya jangan dibuang. Bagus madunya. Contohnya ini bukannya 6 tahun, tapi ini baru 1 menit saja busanya sudah banyak ini. Ini Pak, kalau madu kualitasnya bagus ya, Bapak tunggu 1 jam, baru bisa hilang dia. Tapi kalau misalnya campuran, kita kocok terus ada buih, dalam 1 menit atau di bawah 1 menit hilang, madunya campuran, tidak asli madu. Campuran nggak tahu campur apa saja, pokoknya campuran, tidak murni madunya. Ini namanya, nanti bapak bisa searching di Google, iseng-iseng madu tentang madu. Ini namanya enzim kemurnian madu, namanya enzim diatase. Ini yang tidak bisa ditipu Pak, karamel juga tidak bisa. Dan ini kata saya 1 jam, tapi ternyata ini bisa 3-4 jam baru bisa hilang busanya. Nah inilah enzim kemurnian madu. Oke, supaya lebih bagus saya kasih propolis ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, tapi ingat ya, minum madu, ini Pak, jangan one shot. Ini bukannya alkohol, minumnya kira-kira 20 menit 1 teguk. Habiskan sampai nanti malam. Karena kenapa? Madu tidak bisa kalau udah campur air, harus madunya hari ini juga. Nanti besoknya jadi asam dia. Jadi malam ini ada 1, 2, 1, 2. Terus kan? Tapi kan belum bisa diminum karena panas ya. Anggap saja ini panas sekali, tapi ini tidak panas lagi. Sudah panas sekali. Ini bisa dimanfaatkan buat orang yang suka begini, dikit-dikit gini. Apa itu? Sinus. Ya, kalau pagi-pagi juga bangun tidur, bersin-bersin, alergi. Jadi buat penderita sinus sama alergi ini bagus. Tapi dihirup Pak. Nah di steam kira-kira 3 menit. Buat terapi. Tapi kalau bisa panas sekali ya Pak, airnya itu lebih bagus. Karena uapnya banyak. Panas sekali nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kalau dipolen bisa Pak. Tapi kan ini cuma 3 menit ya. Tapi 3 menit masih panas kan, belum dingin. Jangan campur sama madu. Boleh campur sama kopi. Susu juga boleh. Ya, diminum juga langsung juga bisa. Nggak masalah. Tapi Pak, kalau saya minum ya, ini kan semua peraturan dari perusahaan ini. Saya diawasi di sini. Saya harus ajarkan. Tapi kalau saya minum, saya tidak pernah seperti ini. Saya tidak suka. Karena kenapa? Karena saya tidak ada sinus. Jadi buat apa? Terlalu lama. Ini caranya.
2 sendok. Apalagi kalau misalnya telat sarapan ya, ini bisa untuk menahan lapar. Ini Pak. Air putih. Nah, udah selesai. Ada yang mau coba tidak? Hermawan. Pikiran semua. Enak Harus beli. Kalau bilang, Kalau menurut Pak bagus beli. ada semua gini kan, madu apa sih? Karena kenapa? Kenapa ada apa hubungannya dengan prostat? Ini kan serbuk bunga. Ini buat anti inflamasi atau anti peradangan. Nih. Kemudian buat yang susah buang air besar, apa namanya sembelit ini juga. Tanya Pak, Ya. diabetes. Diabetes bukan ini Pak, bukan madu. Kalau ini bisa. Propolis juga bisa, tapi butuh banyak Bapak. Enggak, karena misalnya ada penderita diabetes, Nah. madu ini aman. Aman, madu ini aman, tapi Pak nanti saya jelaskan kalau madu ya. Saya jelaskan dulu ini Pak ya. Nah ini, jadi tadi kan ini air liur sama sari bunga. Ini air liur sama serbuk bunga. Sedangkan ini air liurnya saja. Ini dari sini Pak, dari sini perbatasan nih, keluarnya dari sini, perbatasan leher sama kepalanya. Namanya kelenjar hipofaring. Ini sengaja dikeluarkan sama lebah betina ini Pak. Nah,